Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Judulnya begini ya, saya dapat pertanyaan begini. Dari mana asal kata Yehova? Yehova atau Jehovah atau JHVH atau JHVH ya. Dari mana asal kata Yehova ya? Saudara-saudara, Anda tahu Yehova? Yang pasti sudah pernah dengar saksi Yehova ya. Saksi Yehova ini derivatnya atau turunannya adalah Wannes Pentakostal. Itu juga ganti baju ya. Saksi Yehova ganti baju jadi Wannes Pentakostal. Itu selalu nyebut-nyebut Yehova. Yehova ini grupnya atau teman-temannya itu dengan Hashim ya. Orang yang biasa nyebut Yehova pasti nyebut Hashim, nyebut Adonai, nyebut Elohim dan lain sebagainya ya. Lalu dari mana asal kata Yehova ya, Bapak Ibu Saudara? Yehova tidak ada di Alkitab ya. Baik Alkitab Ibrani yang disebut atau Perjanjian Lama yang disebut Tanakh ya, tidak ada JHVH. Itu tidak ada. Kalau YHWH ada di dalam Tanakh Ibrani ya. Itu ada juga di dalam Perjanjian Lama yang oleh Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis menjadi Tuhan huruf besar semua. Itu YHWH ya, yang orang sering ucapkan Yahweh gitu. Tapi kalau Yehova tidak ada di Alkitab. Lalu apa Pak? Kok bisa muncul kata Yehova? Itulah yang disebut tafsir. Tafsir dari Tanakh. Tanakh itu Perjanjian Lama Yahudi ya. Tafsir dari Tanakh disebut Talmud. Tafsir dari Tanakh disebut Talmud. Disitulah ada Yehova, ada Hashim, ada lagi Adonai, ada lagi Elohim ya. Ya. Kalau Eli atau Eloi itu kan single ya. Itu ada di Alkitab. Tapi kalau Elohim nggak ada, itu plural ya. Mereka meyakini Allah itu Elohim, kesatuan jamak ya. Ya, lalu memunculkan Jehovah ya. Mari kita cari tahu ya, apa sih Jehovah itu dari mana? Jehovah itu yang jelas ngarang ya toh. Ngarang tafsir ya. Di Alkitab tidak ada Jehovah ya. Ya itu Talmud ya. Terus mari kita cari tahu artinya ya. Kita mau bahas yang benernya dulu. Yang benar yang ada di Alkitab adalah YHWH atau Tuhan huruf besar semua. Ya, siapakah YHWH? Keluaran 3 ayat 14 artinya aku adalah aku. Dulu juga aku, sampai selama-lamanya juga aku. Itulah Alfa Omega Yesus Kristus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi YHWH itu adalah Yesus Kristus ya, dalam Wahyu 1 ayat 8. Terus YHWH itu di dalam Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-menurun adalah Alfa Omega di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Yesus Kristus di dalam Efesus 3 ayat 21. Ya, turun-temurun. Perhatikan Efesus 3 ayat 21 ada kata-kata turun-temurun di ayat 15. Turun-temurun diterima di surga dan di bumi. Namanya turun-temurun diterima di surga dan di bumi. Nggak taunya di ayat 21 dialah Kristus Yesus. Jadi YHWH atau Tuhan huruf besar semua adalah
Tentu kalau sekarang Yesus Kristus ya. YHWH ini sudah dibentuk jadi manusia sudah lama banget, 2021 tahun lalu, namanya Yesus. Ya, Yesaya 43 ayat 11, ayat 10 dan ayat 11, Yesaya 43, Allah dibentuk, YHWH dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Maka dari itu sejak Yesus lahir, perhatikan, tidak pernah ada ditulis tentang YHWH di Perjanjian Baru. Ditulis saja enggak, apalagi disembah. Perhatikan, sejak Yesus lahir 2021 tahun lalu ya, tidak pernah ada YHWH ditulis di Perjanjian Baru. Ditulis saja nggak ada, apalagi disembah. Lah kamu hari ini masih nyembah YHWH. Ya, tak kasih tahu, Yesus bilang apa? Ular beludak kamu. Itu YHWH yang benar. Sudah expired dong Pak. Yes, sudah primitif ya. Kalau yang expired itu Bapak. Kalau YHWH lebih primitif lagi, atau lebih expired, makanya disebut primitif ya. Jadi ditulis saja nggak ada di Perjanjian Baru ya. Jangan ngotot ya, hari ini masih nyembah YHWH, ditulis saja nggak ada apalagi disembah. Itu yang YHWH. Yang YHWH saja nggak ada di Perjanjian Baru, apalagi YHVH, Yehova. Ya, mari kita cari tahu Yehova sih apa sih maksudnya. Kata Yohanes Pentakostal yang tukang debatnya yang melambai itu, tukang debatnya menyeh melambai, rada genit banci gitu ya. Katanya YHWH itu lihat paku, lihat tangan, itu ngarang kamu sendiri ya toh. YHWH itu tidak ada di Alkitab. Yehova atau YHWH tidak ada di Alkitab. Lalu kamu ngarang-ngarang, siapa lihat paku, lihat tangan, berarti Yesus. YHWH itu Yesus. Iya, itu kan ganti baju dari saksi Yehova. YHWH itu Allah, YHWH itu Yesus. Ya. Ya. Allah sekarang punya nama diri, yaitu Yesus Kristus ya. Jangan bikin ajaran sendiri. Allah zaman sekarang YHWH, yaitu ajaran ngawur ya. Jadi YHWH artinya menurut saksi Yehova maupun menurut Yohanes Pentakosta ya, itu artinya lihat paku, lihat tangan ya. Dari mana Pak ya asalnya? Ya ngarang, itu ngarang sendiri ya toh. Ngarang sendiri ya. Tukang debat yaitu dari subuh sampai subuh itu kerjaannya debat terus. Pernah baptis orang nggak Pak? Nggak pernah yaitu, khotbah aja nggak bisa. Bisanya debat ya, karena debatnya ngarang. Dia paling demen kalau debat ngarang itu ya. Ya saudara-saudara, jadi clear ya, YHWH ya atau Yehova tidak ada di Alkitab. Jadi dari mana Pak asalnya? Ya dari tafsir ngarang bebas. Di Ibrani, di Yahudi disebut Talmud. Makanya yang teriak-teriak Yehova pasti pasangannya Hashim, Adonai, Elohim ya, sejenis-jenis itulah ya. Sejenis-jenis itu ya. Kalau ketemu apa selalu dia ngomong, "Tar dulu, lihat dulu bahasa aslinya." Lalu karena dia bingung, LAI salah terjemahan. Modalnya gitu ya. Pokoknya kalau sudah bingung dia udah ini, "Tar dulu, tak lihat di bahasa aslinya." Kesimpulannya LAI salah terjemahan. Oh ya toh. Anda yang banci, Anda yang mampet pikirannya ya. Yang disalahin LAI. Ya itu apa, Yohanes Pentakostal itu kan tukang debatnya kayak gitu dari subuh sampai subuh ya. Suruh khotbah bisa nggak bisa. Suruh pernah baptis orang kagak ya, pernah nubatin orang enggak ya.
Tapi paling demen itu ya kalau ya lawannya para mualaf juga sama saja kayak begitu ya. Tar dulu lihat bahasa aslinya, katanya. Asli dari mana? Ya pokoknya biar kelihatan pinter gitu ya. Ibrani-Ibranian walaupun itu jiplak atau translate dari Google. Kesimpulannya LAI salah terjemahan, katanya. Jadi kalau Anda debat sama mereka, pasti mereka tar dulu bahasa aslinya. Lalu kesimpulannya LAI salah terjemahan ya. Saudara, Alkitab tidak pernah mengenal Yehova, tidak pernah mengenal Hashim, tidak pernah mengenal Adonai, Eloheno, Elohim ya loh. Elohim tidak ya. Kalau Eloi ya, Eloi, Eli ya. Karena Adonai itu juga plural. Kalau single Adon ya loh. Adon itu Tuhan. Kalau Adonai itu Tuhan-Tuhanan, kan banyak Tuhannya ya. Kalau Eli atau Eloi itu Allah. Kalau Elohim itu Allah-Allahan gitu. Kan Allahnya plural banyak ya. Kalau Allah itu Esa, kalau Tritunggal kan Allahnya 3 banyak ya. Jadi sama saja itu yang Yehova, Tritunggal ya, Elohim itu satu grup ya toh, satu grup ya. Ya saudara, padat, singkat dan clear ya. Penjelasannya ya. Ini lagi hujan ya, hujannya deras sekali ya. Saya baru on the way dari Jakarta, baru sampai di kotaku nih ya. Oke, jadi jangan mau ditipu ya dengan oneness Pentakostal ya, apalagi ditipu sama tukang debatnya melambai. ya. Jadi tidak ada itu Yehova, Hashim itu tidak ada ya. Tidak ada di Alkitab. Itu sama dengan Tritunggal, oneness, Jesus only itu juga tidak ada di Alkitab. Allah itu Esa, sudahlah. Kalau Esa itu one, nggak usah dibilang oneness. Kalau one itu satu, kalau oneness itu kesatuan. Nggak usah bilang Yesus only, sebab only what? Bisa only to be son ya toh. Yesus only apa? Only anak, only Tuhan, tetapi but not God ya toh. Mereka itu kan selalu begitu bikin istilah ya toh. Tritunggal udah ketahuan nih sesatnya, lalu dia munculkanlah oneness lah. Lalu munculkan Yesus only. Ya only apa? Yesus only the Son, katanya. Yesus itu cuman anak ya. Satu-satunya. Itu Yesus satu-satunya. Ya satu-satunya apa? Ya. Ayat Alkitab mengatakan Yesus Allah. Sudah, Yesus Allah. Satu-satunya Allah, jangan dipelintir-pelintir. Yesus cuman satu-satunya. Iya, satu-satunya apa? Satu-satunya Allah. Nah, kalau satu-satunya Allah, kami belum bisa, Pak. Pokoknya Yesus itu satu-satunya. Yesus only. Iya, only what? Gitu. Nah itu dia Pak, yang benar Yesus itu satu-satunya Allah, Roma 16 ayat 27. Oke, tetap semangat ya, jangan mau ditipu oleh ya mereka sekarang sedang begitulah ya, tipuan-tipuan, ganti baju, Tritunggal ganti baju, kemudian saksi Yehova ganti baju ya. Makanya saya selalu mengingatkan kembali ke Alkitab. Ikut sekolah Alkitab supaya smart ya, supaya cerdas ya, to be smart, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Saya baru sampai ya, hujannya deras. Dari Jakarta sampai kota hujan juga hujan terus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS. Haleluya, amin.